Jadi di video sebelumnya itu ada yang nanya kayak gini guys. Bang, mau tanya kalau HTML kan bisa kita upload di GitHub, lalu kita dapat link untuk buka web yang kita bikin. Nah ini nggak salah nih, dia pakai GitHub Pages. Kalau untuk file PHP, pakainya apa ya kak? Siapa tahu ada pencerahan nih di sini. Sini, gua kasih Nurul dulu. Gua kasih pencerahan dulu. Jadi kalau misalkan kalian udah bikin website, terus website-nya dibuat menggunakan PHP atau Laravel, nah cara untuk membuatnya menjadi online atau public atau bisa diakses oleh semua orang, itu kalian bisa pakai layanan yang namanya shared web hosting. Atau kalau misalkan kalian pengen punya fleksibilitas yang tinggi, punya full control terhadap website yang kalian buat, itu kalian bisa pakai yang namanya VPS atau Virtual Private Server. Nah, di video kali ini gue bakalan sharing ke kalian gimana caranya deploy aplikasi yang udah kalian buat menggunakan PHP ataupun Laravel ke VPS hanya dalam beberapa menit dan hanya dalam beberapa kali klik. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan layanan Cloud VPS dari Nevacloud. Karena di Nevacloud punya katalog aplikasi yang siap deploy yang dapat mempercepat dan juga mempermudah kalian dalam melakukan deployment aplikasi yang udah kalian buat ke VPS. Nevacloud adalah penyedia layanan Cloud VPS dengan data center di Indonesia yang dilengkapi dengan kontrol panel yang mudah, server dengan hardware terbaru, dan menyediakan aplikasi-aplikasi siap deploy. Ini adalah sebuah solusi sempurna untuk kebutuhan semua komputasi cloud dengan performa terbaik. Layanan yang disediakan oleh Nevacloud dari mulai Cloud VPS, ada block storage, load balancer, sampai dengan object storage. Nevacloud menawarkan kemudahan dalam melakukan deploy aplikasi yang kamu punya hanya dalam beberapa langkah. Karena Nevacloud menyediakan katalog aplikasi cloud yang siap deploy untuk mempercepat dan juga mempermudah alur proses deployment. Seperti install aplikasi untuk developer tools, content management system, web panel, business tool, dan juga masih banyak lagi yang bisa kamu install hanya dalam satu kali klik. Tak hanya itu, Nevacloud juga menyediakan fitur-fitur revolusioner dan menggunakan teknologi-teknologi terbaik seperti penyimpanan cloud didukung dengan SSD NVMe untuk akses super cepat dan dual stack 10G yang membuat konektivitas jaringan 10G dengan IP versi 4 dan IP versi 6 secara paralel. Dan yang paling gue suka di sini sebagai developer, ada dokumentasi yang sangat lengkap. Jadi kalian gak usah kebingungan lagi kalau misalkan kalian pengen deploy aplikasi yang kalian punya ke Nevacloud, karena didukung dengan dokumentasi yang lengkap. Buat kalian yang pengen nyobain juga performa dari Nevacloud, langsung saja klik link yang ada di deskripsi video di bawah. Di sini gue mau sedikit spill dulu aplikasi yang udah gue buat menggunakan Laravel 10. Di sini di tampilan awal ada basic autentikasi sederhana, bisa login dan juga register. Ini sebenarnya aplikasinya itu untuk janji temu antara mahasiswa dan juga dosen. Aplikasinya simple aja, cuman ada crew doang. Di sini dia bisa membuat janji temu antara mahasiswa dan juga dosen, tanggalnya tanggal berapa, nanti notifikasi akan langsung muncul ke halaman dosennya. Nah, ini ada bisa tambah appointment, terus bisa edit, terus bisa delete juga di dalam aplikasi ini. Simpel aja. Ini menggunakan database-nya MariaDB atau MySQL. Nah, kalau misalkan udah kalian persiapkan aplikasinya, di sini kalian tinggal masuk aja ke dashboard dari Nevacloud-nya. Di sini gue udah punya layanannya. Gimana kalau misalkan kita coba reinstall supaya kita mulai bareng-bareng dari awal. Nah, di sini di bagian OS, di Nevacloud menyediakan berbagai macam OS yang bisa kalian pilih dari mulai BSD ataupun CentOS OS. Nah, biasanya itu kalian pakai Ubuntu ya. Nah, yang menariknya di sini, saudaraku, ada katalog aplikasinya nih. Jadi, kalau misalkan kalian pengen install sesuatu, misalkan kayak PHP, ini cuma tinggal satu kali klik aja. Udah diinstalin, beres semuanya konfigurasinya. Terus kalau misalkan kalian kayak pengen install untuk bisnis, kayak Odoo, ERP, itu juga bisa. Di sini kita kan pakai PHP ya, karena Laravel itu berjalan di atas PHP. Terus di sini kita masukin password untuk masuk ke VPS-nya. Ini kalian tinggal masukin aja passwordnya, terus tinggal reinstall VM-nya atau virtual machine-nya. Ini tunggu sampai proses reinstalling-nya selesai. Nah, sambil nunggu proses installing-nya selesai atau reinstalling-nya selesai, kita kan bikin dulu SSH key di komputer kita. Supaya apa? Supaya kita bisa remote aplikasi atau VPS yang kita punya di Nevacloud lewat komputer kita. Jadi, kontrol jarak jauh lah istilahnya. Untuk generate SSH, kalian tinggal ketik aja kayak gini, ssh-kigen-trsa-b4096-c, lalu masukin email kalian. Nah, ini email gua, tapi kalau misalkan kalian punya bisnis, silakan kontak email gua. Oke, nah tinggal kalian tekan enter, tunggu sampai proses generatingnya selesai. Nah, di sini di mana tempat kalian menyimpan ID RSA-nya, ini halaman defaultnya itu di sini, ssh/id RSA, ini tinggal tekan enter aja, terus kalau misalkan ada password, tinggal masukin password, kalau enggak tinggal tekan enter aja. Tampilin SSH key yang udah digenerate dengan cara ketik kayak gini, type .ssh/id_rsa_pub, lalu tekan enter. Nah, ini nanti bakalan muncul keluar SSH yang kalian punya di komputer kalian, tinggal kalian copy, terus balik lagi ke dashboard Nevacloud, masuk ke bagian menu SSH keys, create new, terus masukin SSH key kalian di sini. Lalu kasih nama, misalkan ini adalah SSH key
di komputer rumah kalian. Oke, kalau misalkan udah, kita balik lagi ke bagian cloud server, ini klik layanan service yang udah kalian buat, dan ini statusnya udah running, alias reinstallingnya selesai. Nah, untuk akses SSH-nya, kalian tinggal copy aja di bagian IP yang ini, terus masukin aja di terminal PowerShell kalian kayak gini. Nah, kalau misalkan terdapat error kayak gini, ini artinya masih dalam proses installing ya servernya. Jadi kalau misalkan kalian buka di bagian konsol yang ada di dalam websitenya, jadi akan ada proses auto install untuk aplikasi-aplikasi yang udah kalian tadi pilih di katalog aplikasi di Neva Cloud-nya. Ini tinggal kalian tunggu aja sampai prosesnya selesai dan kayaknya nggak makan waktu lama. Nah, kalau misalkan udah, nanti bakalan langsung dimintai login kayak gini. Kita nggak bakalan login di sini, tapi kita bakalan login di komputer kita, di terminal yang ada di komputer kita. Kalian tinggal copy aja SSH aksesnya, tinggal kalian paste di dalam PowerShell kalian. Nah, di sini kalian tinggal tekan yes aja, terus masukin passwordnya. Tadi pas proses reinstall ya, kita ketik di sini, kalau misalkan udah diketik, tinggal tekan enter. Nah, kalau misalkan tampilannya udah kayak gini, artinya kalian udah berhasil masuk ke PVS-nya lewat terminal. Sip, kalau sampai sini udah aman, selanjutnya kita akan melakukan upload aplikasi yang udah kita buat ke GitHub. Ini boleh kita close, terus kalian boleh ketik aja di URL-nya github.com. Kalian boleh login dulu kalau misalkan yang belum punya account, tapi kalau misalkan yang udah, tinggal create new repository. Nah, di sini kalian tinggal masukin aja nama repositorinya atau nama project-nya, terserah kalian mau apapun itu. Di sini gue pakai Laravel project aja. Ini bebas sebenarnya mau pakai nama apapun asalkan unik. Terus di sini bisa kalian setting ke public atau private. Kita public aja deh. Terus tinggal kalian create repository. Nah, untuk upload project yang kita miliki di lokal komputer kita ke GitHub, itu kalian tinggal ikuti aja instruksi-instruksi yang udah disediakan di sini. Jadi kalian boleh buka dulu projectnya yang ada di komputer kalian. Kita bukanya di kursor ya sebagai kode editor kita. Terus kalian buka terminal. Pertama kita masukin git init dulu. Kalian tinggal ketik lagi git add titik. Oke, setelah itu kita masukin commit pertamanya. Jadi kalian tinggal ketik git commit -m, masukin pesannya apa. Misalkan aplikasi pertama cuy gitu ya. Ini ingat kalian kalau misalkan ada error artinya kalian belum install Git. Jadi silakan diinstal dulu. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita boleh clear dulu biar rapih ya, biar dari hilang lagi berantakannya. Tinggal kalian git branch -m main. Ini fungsinya untuk mengubah dari yang tadinya branch master ke branch main. Nah, selanjutnya kita tambahin remote origin-nya. Ini kita copy aja biar nggak ketik panjang-panjang, tinggal kita paste di sini. Selanjutnya, kita tinggal upload dengan cara melakukan git push -u origin main. Nah, tinggal tekan enter. Nah, di sini proses uploading-nya dimulai, jadi kalian tinggal ditunggu aja. Nah, jadi sebenarnya fungsi dari GitHub ini itu adalah sebagai version control gitu ya, untuk mengatur atau mengontrol versi aplikasi kita, atau juga sebagai jembatan untuk mentransfer file yang kita punya, project yang kita punya di lokal komputer kita ke VPS server yang ada di Neva Cloud. Nah, kalau misalkan proses upload-nya udah selesai kayak gini, selanjutnya ngapain? Kalian tinggal refresh aja di GitHub-nya, seharusnya sekarang project-nya udah ke-copy semuanya ke GitHub. Sip, teman-teman, harusnya sampai sini udah aman. Kalau misalkan nggak aman, silakan lambaikan tangan. Oke, selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah silakan kalian akses lagi VPS-nya lewat terminal. Jadi kalian boleh tekan Windows R, terus kalian ketikkan PowerShell kayak gini, lalu tekan OK. Selanjutnya, di sini kalian tinggal masukin aja IP address yang ini nih, SSH access. Jadi kalian boleh copy, terus paste di sini. Tinggal kalian tekan enter, terus di sini kalian tinggal masukin password SSH-nya atau password dari PVS-nya. Oke, kalau misalkan udah masukin password, nanti bakalan kayak gini. Kita coba clear dulu ya, supaya bersih lagi terminalnya. Oke, jadi yang pertama yang akan kita cek adalah apakah Nginx-nya udah terinstall atau belum. Nah, cara ngeceknya apakah Nginx kita udah berhasil install atau belum, kalian tinggal ketik aja kayak gini. Sudo systemctl status Nginx. Kayak gini. Nah, kalau misalkan udah aktif running kayak gini, artinya VPS-nya udah punya web server Nginx. Jadi kalau misalkan kita coba akses IP publiknya di sini, nah sekarang harusnya udah jalan tuh. Padahal kita belum install Nginx ya, tapi udah diinstalin Nginx-nya secara otomatis. Karena apa? Karena tadi kita pilih katalog aplikasi yang disediain oleh Neva Cloud. Jadi semua instalasinya dibuat otomatis oleh Neva Cloud-nya.
Oke, kalau misalkan kita coba cek yang lainnya, kayak misalkan MariaDB deh ya. Kita coba end dulu dengan cara Ctrl+C, terus kita coba clear lagi. Terus selanjutnya, kita coba cek versi MariaDB-nya. MariaDB-V. Ini untuk ngecek versinya. Kalau misalkan kita tekan Enter, terus ada versi yang muncul, artinya MariaDB-nya juga udah berhasil kita install. Kita Ctrl+C atau kalian boleh tekan Exit untuk keluar dari MariaDB-nya, terus kita coba clear. Nah, selanjutnya di sini yang akan kita lakukan adalah mengcopy atau istilahnya itu mengclone project yang udah kita upload dari lokal ke GitHub, terus sekarang dari GitHub ke VVS-nya. Jadi di copy-copy gitu ya. Jadi si GitHub ini bisa sebagai version control, bisa juga sebagai jembatan untuk kita mengcopy dari project lokal ke project VVS server yang ada di Nepacloud. Caranya gimana, Bang? Nah, caranya gini. Kita keluar dulu dari folder root-nya dengan cara ketik aja cd titik-titik. Nah, terus kalian coba tekan atau ketik ls. Nah, di sini akan ada beberapa folder bawaan dari Linux-nya. Nah, kita akan simpan project kita di dalam sebuah folder, yaitu kita masuk dulu ke dalam folder yang namanya itu var/www. Enter. Terus kalau misalkan kita coba ls, nah ini ada satu file yaitu HTML. Nah, ini yang tampil di sini itu adalah file yang ini, guys. Nah, gimana kalau misalkan kita simpan project yang kita punya, yaitu Laravel-nya kita simpan di sini. Caranya gimana? Nah, caranya kita tinggal ketik aja git clone, terus kita copy URL-nya. Nah, URL-nya kalian bisa dapat dari sini, terus kalian copy, terus paste dari sini. Enter. Nah, tunggu sampai proses cloning-nya selesai atau transfer file project-nya selesai. Ini nggak makan waktu lama, tergantung dari kecepatan VVS-nya. Ini kebetulan VVS-nya cukup lumayan cepat, jadi cepat banget. Oke, kalau misalkan udah, kalau kita coba cek ls lagi, di sini harusnya ada Laravel project, atau project kita udah berhasil di-copy ke dalam VVS-nya. Artinya, misi komplit. Nah, selanjutnya kita masuk dulu ke dalam folder Laravel project-nya. Kadang gue suka belibet, guys. Sorry, guys. Caranya, kalian tinggal ketik aja cd Laravel _project, enter. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam folder project-nya, terus kalau misalkan kita coba ls, nah ini kurang lebih file-file dan juga folder-foldernya sama seperti yang ada di GitHub ini. Oke, selanjutnya kita tahu di dalam project kita punya yang namanya itu env example ya. Ini harus kita ubah dulu namanya, jadi env doang, nggak ada example-nya. Caranya, kita coba clear dulu deh, biar lebih luas terminalnya, biar lebih bersih lagi. Nah, untuk melakukan rename dari nama filenya, kita bisa ketik kayak gini, mv.env.examples. Nah, ini adalah nama file yang lama, yang old, terus kita akan ubah jadi .env. Tinggal kalian tekan enter. Nah, otomatis nanti akan diubah namanya. Selanjutnya, kita akan modifikasi konfigurasi yang ada di dalamnya. Kalian tinggal ketik aja kayak gini, sudo nano, terus kalian tinggal .env. Ketik kayak gini ya. Nah, nanti bakalan langsung muncul beberapa hal kayak gini, konfigurasi. Ini kayak konfigurasi seperti kalian melakukan konfigurasi di lokal, cuman ini dimulai dari 0. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita konfigurasi. Kita scroll ke bawah, di bagian DB connection, gua pakai MySQL ya. Terus di sini portnya kita biarin aja default, terus untuk database-nya sesuaikan dengan database yang kalian punya. Nah, karena di sini project-nya gue masih project yang ya sederhana, project basic, gue pakai satu database saja. Mungkin project teman-teman udah punya banyak database, tinggal disesuaikan aja. Nah, di sini gue pakai database yang namanya itu adalah perkuliahan. Jadi kalian sesuaikan aja dengan database yang kalian punya. Untuk username-nya, gue pakai username root, terus untuk password-nya ini password yang mudah ditebak, 12345. Ini password yang sangat nggak disarankan, jadi kalian boleh buat password serumit mungkin ya. Nah, terus di sini gue pakai yang namanya itu change driver-nya ke file, terus session driver-nya juga ke file. Kalau misalkan udah dikonfigurasi, kalian tinggal Ctrl X, lalu tekan Y untuk menyimpan, terus tekan Enter. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita coba clear dulu. Terus kalau misalkan kita coba sudo nano lagi, nah ini kita untuk memverifikasi apakah perubahan tadi kesimpan atau enggak. Kalau misalkan udah berubah, berarti udah aman. Sip, kita Ctrl X. Nah, selanjutnya kita akan coba install dulu yang namanya Composer. Jadi kalian bisa ketik aja sudo apt install Composer. Enter. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ini tinggal tekan Y aja untuk continue. Ini proses instalasinya tergantung dari kecepatan dari VVS yang kalian punya. Kalau misalkan udah berhasil kayak gini, kalian bisa ketik aja clear dulu, biar bersih lagi. Terus kalian ketik Composer
install. Ini fungsinya untuk menginstal package-package yang dibutuhkan oleh project Laravel kalian. Jadi ditunggu lagi aja, ini tergantung dari seberapa banyak package yang kalian gunakan pada project Laravel kalian ya, teman-teman. Sip, kalau misalkan udah kayak gini, kita ketik kayak gini, PHP Artisan key.2 generate, enter. Kalau misalkan udah, nanti bakalan kayak gini. Kita coba clear dulu. Nah, kalau misalkan kalian pakai fitur migrate database yang ada di Laravel, kalian tinggal ketik aja PHP Artisan migrate. Ini untuk melakukan migrasi database-nya. Tapi kalau misalkan kalian pengen manual juga bisa. Nah, kita gimana caranya kalau misalkan kita coba pakai cara yang manual? Misalkan kalian udah punya database banyak di lokal, terus pengen ditransferin langsung ke dalam project Laravel-nya. Nah, itu gampang banget, teman-teman. Nah, selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah mengubah password untuk user root pada database kita. Nah, jadi default-nya itu dia belum punya password. Jadi, kalau misalkan kita login dulu ke dalam database-nya, mysql-u-root-p, enter. Nah, ini enter password, default-nya itu nggak ada password. Jadi, kalau misalkan kita enter, nah, dia langsung masuk aja. Nah, gimana kalau misalkan kita ubah dulu password-nya jadi 123 untuk user root? Caranya gini, kalian tinggal langsung ketik aja kayak gini, alter user, tanda kutip, root, tanda kutip, tanda kutip, localhost, kayak gini, tanda kutip, identified by, masukin password-nya. Ini sekali lagi, password-nya sangat tidak disarankan, sangat tidak aman ya. Jadi, karena ini sebagai pembelajaran aja, kita pakai yang simple-simple aja. Diusahain kalian pakai password yang rumit ya. Kalau misalkan udah kayak gini, tinggal kalian tekan enter, jangan lupa titik koma. Nah, kalau misalkan berhasil, nanti tampilannya kayak gini. Terus selanjutnya kalian ketik grant all privilege on bintang titik bintang kayak gini. Tanda kutip root, tanda kutip tanda kutip localhost, tanda kutip with grant option. Kayak gini guys. Jangan lupa titik koma lalu tekan enter. Kalau misalkan berhasil kayak gini, selanjutnya kalian tinggal flush privilege. Jangan lupa titik koma. Kalau misalkan kayak gini, udah tinggal kalian exit dulu. Exit. Nah, oke, aman. Kita coba clear dulu. Terus kita coba login lagi. Kita pakai mysql-u-root-p. Nah, kalau misalkan kita enter, terus kita nggak masukin password, karena passwordnya udah diubah tadi, sekarang harusnya jadi error. Nah, kita coba login lagi, kalian bisa klik aja arah panah atas untuk nge-copy komen yang udah kita ketik di atas, terus tinggal tekan enter, masukin passwordnya sesuai dengan password yang udah kita set tadi. Nah, dalam studi kasus kali ini, gue pakai passwordnya itu 12345, jadi tinggal tekan enter. Nah, sekarang baru udah masuk tuh. Nah, kita tahu di GitHub-nya kita punya sebuah perkuliahan .SQL. Ini adalah sebuah database backup yang kita upload juga ke GitHub-nya. Jadi, kalau misalkan kita coba exit dulu deh. Exit, terus kita coba ls. Nah, di sini juga kita punya nih, perkuliahan .SQL, backupan database-nya. Gimana kalau misalkan kita copy semua database atau backupan database ini ke dalam database VS kita. Ya, jadi kita boleh clear dulu, terus kita kayak biasa login dulu ke dalam database-nya, ke dalam MySQL-nya, root, -p, enter, 12345, enter. Nah, di sini kita coba show dulu ada database perkuliahan atau enggak. Kita show databases. Enter. Jangan lupa titik koma ya. Nah, di sini belum ada database perkuliahan. Jadi kita harus buat dulu. Cara buatnya kalian tinggal create database apa nih? Perkuliahan. Enter. Jangan lupa titik koma ya. Nah, kalau misalkan udah row affected, kalau kita coba show databases lagi, di sini udah ada database perkuliahan. Selanjutnya, kita coba use perkuliahan. Untuk menggunakan database perkuliahan, terus kita coba clear dulu deh. CLR. Oh, bukan guys. Gak apa-apa lah, kita biarin dulu. Selanjutnya, kita coba show tables dulu. Di dalam database perkuliahan ada tabel apa aja sih? Jadi, kalau misalkan kita coba show tables, titik koma, nah, di sini belum ada, salah guys, tables. Nah, kayak gini, di sini belum ada database sama sekali. Jadi, kita akan copy semua tabelnya berdasarkan backupan data yang kita punya di dalam sini, perkuliahan.SQL. Caranya, kalian tinggal ketik aja kayak gini, source perkuliahan.SQL, enter. Nah, nanti otomatis bakalan nge-copy semua data yang ada di backupan database yang udah kalian buat. Nah, jadi kalau misalkan kita show tables lagi, kayak gini, nah sekarang udah ada tuh tablesnya. Misalkan kita pengen coba lihat ada data apa aja sih di dalam user, kalian tinggal ketik aja select bintang from users, enter. Nah, di sini kebetulan gue cuman punya satu buah data aja. Sip, aman. Setelah ini udah berhasil kita backup data, udah kita copy datanya, selanjutnya kita tinggal exit. Nah, sebenarnya ini cara yang kedua ya, kalian sebenarnya lebih bagus pakai cara PHP Artisan Migrate. Oke, kita coba clear lagi. Sip, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita udah punya project-nya, terus gimana caranya supaya project yang kita punya di sini bisa diakses di
IP public yang kita punya, atau istilahnya bisa diakses oleh semua orang. Nah, karena di sini gua belum punya domain, jadi ada beberapa hal dulu nih yang harus kita coba setting. Pertama, kalian boleh ketik aja sudo nano /etc/ masuk ke folder host name localhost. Oh, sorry, kayak gini, tinggal tekan enter. Nah, di sini kita hapus lokal domainnya kayak gini. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, tinggal kita save dengan cara Ctrl X, terus tekan Y, lalu enter. Oke, sip, aman. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah sudo nano /etc/host kayak gini, enter. Nah, di sini kalian harus nambahin satu IP address lagi. IP address lokal yaitu 127.0.1.1. Di sini kalian tinggal tambahin aja localhost spasi localhost local domain spasi localhost. Kalau misalkan udah kayak gini, kita save dengan cara Ctrl X, Y, enter. Nah, untuk memverifikasi, kita coba arah panah atas untuk nge-copy komen yang udah kita ketik di atas, lalu tekan enter. Nah, kalau misalkan udah ada, artinya udah konfigurasinya udah ke-save. Kita Ctrl X lagi untuk keluar dari sebuah filenya. Selanjutnya, kita akan konfigurasi Nginx servernya. Nah, di sini kalian boleh pergi ke bagian Laravel Deployment ya. Terus pergi ke bagian sini. Nah, di sini gue pakai versi yang 10 untuk Laravelnya. Mungkin buat kalian yang pakai versi lain boleh disesuaikan aja. Nah, kalian scroll ke bagian bawah. Di sini ada setting server buat Nginx. Nah, di sini kita kan pakai Nginx, jadi kalian boleh copy aja yang ini. Selanjutnya kalian pergi lagi ke terminalnya. Kalian ketik aja sudo nano /etc kayak ini /nginx /site available nah, kalau misalkan kalian udah punya domain, kalian tinggal masukin aja nama domainnya di sini, misalkan creativeacademy.id misalkan. Kalau misalkan kalian punya domain kayak gini, tapi karena gua belum punya domain tapi gua pakainya alamat IP, jadi gua ketik aja nama projectnya. Jadi gua punya Laravel_project kayak gini, tinggal kalian tekan enter. Nah, di sini kalian paste konfigurasi Nginx-nya. Kalian tinggal paste. Terus di sini ada beberapa hal yang perlu kalian ubah, karena di sini kita pakai PHP 8.1. Terus scroll lagi ke atas, ke bagian atas. Nah, di bagian server name-nya, kalau misalkan kalian punya domain, masukin nama domainnya di sini. Tapi karena di sini gua masih pakai IP public-nya atau nggak pakai nama domain, kita copy aja di sini IP public-nya. Tinggal kita copy, paste di sini. Nah, yang di bawah untuk root-nya, ini adalah lokasi di mana project kalian disimpan. Gue simpannya tadi di dalam var /www/laravel_project. Ini sesuaikan aja dengan nama repository yang kalian punya, terus /public. Sip, kalau misalkan udah kayak gini, kalian tinggal tekan Ctrl X, terus Y, lalu enter. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah tinggal ketik aja sudo ln-s/etc/nginx/site available spasi label /laravel_project. Kita akan simlinkkan dengan /etc/nginx/site enable. Lalu tekan enter. Nah, kalau misalkan kayak gini, kita kan coba cek dulu konfigurasi Nginx-nya ada error atau enggak. Nah, untuk cara ngeceknya, kalian tinggal ketik aja sudo -t nginx-t, enter. Nah, kalau misalkan di sini sintaknya udah oke, terus test is successful, di sini misinya berhasil. Tinggal yang harus kita lakukan adalah kita coba restart dulu Nginx-nya untuk memperbarui konfigurasi yang lama dengan konfigurasi yang udah kita buat tadi. Cara restartnya, kalian tinggal ketik aja sudo systemctl restart nginx. Tinggal tekan enter. Nah, kalau misalkan kayak gini, kalau kita akses lagi IP public yang kita punya di sini, siap-siap teman-teman, error guys. Nah, ini kenapa error? Karena Laravel-nya itu nggak punya izin untuk melakukan read, update, delete ke dalam sebuah repository atau ke dalam sebuah folder yang kita punya. Jadi, tugas kita sekarang adalah memberikan izin untuk Laravel-nya supaya bisa melakukan create file, update file, delete file, dan juga lain sebagainya. Nah, caranya kalian tinggal ketik aja kayak gini guys, sudo chown-r www/data kayak gini, terus *2 www/data strip data maksudnya ya. Nah, di sini masukin lokasi di mana project kalian disimpan. Kita simpan di var /www/laravel_project. Terus tinggal kalian tekan enter. Selanjutnya, kalian tinggal ketik lagi sudo chmod-var/var/www/laravel_project.
lalu tekan enter lagi. Pam. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita coba clear dulu, terus kita balik lagi ke dalam IP publiknya, kita siap. Oh, sorry, gue terlalu bersemangat, guys. Kita coba klik lagi. Cacang, udah berhasil login. Nah, ini adalah project yang gue punya, yang tinggal gue pakai. Jadi, sebelumnya di lokal, gue udah pindahin ke VVS server. Artinya, bisa diakses secara publik, bisa diakses oleh semua orang, kapanpun, dimanapun, asal servernya jalan. Nih, gue coba next dulu. Misalkan gue coba langsung aja login, 95, gmail.com. 95, guys. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen ada yang bikin project menggunakan Laravel ataupun kesulitan deploy aplikasi Laravel kalian ke server, boleh kontak gua nyedain jasanya ya. Promosi dulu, guys. Nah, selanjutnya di sini kalian masukin passwordnya 12345, tinggal kalian login. Udah deh, jalan seperti biasa. Misalkan kita coba deh untuk create, takutnya ada error atau bug. Nih, misalkan si Agus Suganvi, dia ingin janji temu dengan dosen Andri, terus janji temunya tanggal 10, terus kita coba save. Nah, ini nanti bakalan langsung otomatis ada notifikasi di dosennya, terus di sini datanya udah masuk. Ini dosennya baru ada 1, mahasiswanya baru ada 1. Nah, terus kita coba edit juga bisa. Misalkan kita reschedule, misalkan ya, juga bisa. Terus misalkan kita delete nggak jadi, bisa juga. Sip, aplikasi udah berjalan dengan lancar, tinggal dipakai deh sama orang-orang. Kita logout. Udah teman-teman, gitu. Sesimpel itu cara deploy aplikasi Laravel kalian ke VVS Server. Nah, di sini kita pakai layanan Nevacloud, di mana di dalamnya ada katalog aplikasi siap install atau automatic install. Ini memudahkan kita dalam melakukan deploy aplikasi yang kita punya ke VVS. Jadi nggak memakan waktu dan cepet banget, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen nyobain juga layanan dari Nevacloud, silakan klik linknya ada di deskripsi video di bawah. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya. Sampai sini dulu, bye-bye.